kelompok 3, Manajemen Transportasi Pariwisata akan melakukan kunjungan wawancara ke perusahaan Bluebird Pekanbaru dalam rangka memenuhi nilai tugas UTS Matkul Manajemen Transportasi Pariwisata. Nah, sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 3. Kami, kelompok 3, ada 4 anggota. Siapa aja itu? Nah, yang pertama ada saya, Putri Lestari. Selanjutnya ada Febian, selanjutnya ada saya, Olivia Maulida. Selanjutnya ada Wenda Ulia Putri. Nah, inilah kami dari kelompok 3 Manajemen Transportasi Pariwisata. Untuk tujuan kunjungan pertama wawancara kami adalah ke Bluebird Pekanbaru. Udah siap, sedia semua? Let's go! Point baby, do what I should, man. Point baby, do what I could, man. Point baby, do what I should, man. Point baby, do what I could, man. Point baby, do what I should, man. Point baby, do what I could, man. Point baby, do what I should, man. Point baby, do what I could, man. Point. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak Pak? Kami belum tahu nih nama Bapak juga nanti kan kami mau perkenalkan diri kami dulu juga lah. Ya, kalau nama saya Heru, ya kan. Kebetulan posisi saya di sini, saya ini adalah di di komersial departemennya Bluebird. Jadi tergantung masalah promosi, untuk pengembangan apa sih yang bisa dikembangkan di sini, ya saya itu yang dan tim yang memang ada di sini. Oke. Ya, kami ini dari Universitas Riau Pak. Saya sendiri Putri Lestari. Ini adalah Randy, Olivia, dan Venda. Oke, salam kenal. Salam kenal. Tapi kan kembali lagi ke customer ya. Kadang ada customer yang memang tipenya itu tipe yang memang dia sudah setia sama satu brand, dia tetap aja. Kemudian ada customer yang hobinya tuh coba-coba pakai yang A, pakai yang B, pakai yang C, tapi ternyata akhirnya kembali lagi ke yang D, itu bisa juga. Kalau persaingan, kalau kita melihatnya itu adalah sebuah challenge ya, tantangan. Berarti itu membuat kita itu bisa lebih bagaimana cara kita bisa memberikan pelayanan terbaik ke customer. Karena yang kita andalkan itu bagaimana cara kita kasih pelayanan terbaik. Ya kan? Kalian pernah naik taksi dulu belum? Belum. Ya kan? Pernah pakai online? Pernah. Mau yang roda 2, roda 4, kalian pasti kan ngerasa ya udah yang penting harganya murah, iya kan, sama aja kok. Nah itu juga ada. Tapi ada customer juga yang sudah melihat bagaimana caranya, dia melihat nih, oh nggak cuma murah nih, kita mau yang nyaman, iya kan, mau nyaman. Akhirnya pakai yang brand yang kita punya. Terus kalau misalnya pakai brand yang lain, ketika kalian naik ada yang ketinggalan nih misalnya ya ketinggalan handphone atau kacamata, trackingnya mudah nggak? Lapornya ke siapa, kemana, sulit kan? Sulit. Nah jadi kalau kenapa kita selalu mengutamakan pelayanan, karena memang
kita punya pengalaman yang cukup untuk memberikan pelayanan terbaik ke customer. Pertama, bagaimana sih caranya customer itu bisa nyaman dalam kendaraan. Kedua, bagaimana sih caranya kita memberikan rasa aman ke customer. Nah, ketiga, bagaimana sih kita bisa memberikan customer sudah pakai layanan kita, kemudian dia itu merasa, oh ternyata harganya nggak jauh-jauh amat kok. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, dengan adanya kompetisi itu kita jadinya akan bisa lebih bagaimana caranya kita bisa lebih sustain, bagaimana caranya kita bisa lebih ya tetap eksis lah pastilah ya, karena kan memang kalau misalnya kita dengan kompetisi yang lain kayak Grab, Gojek sama yang lain itu kan mobil mereka banyak sekali, pengemudinya banyak, kemudian mereka namun dalam mereka berorientasi, bahasa kita orientasi ya, mereka itu ini enggak punya standar yang sama nggak? Gitu. Punya standar yang satu standar nggak? Ya kan? Enggak kan? Ada yang pakai sendal, ada yang pakai celana pendek, ada yang ketika pakai kaos, ya itu kan nggak jadi satu standar ya. Tapi kalau kita punya standar, seperti itu. Jadi itu yang kita pertahankan adalah hal-hal seperti itu yang membuat kita itu sampai saat ini masih bisa bertahan. Tadi satu pertanyaan udah dijawab sama Bapak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh biasanya taksi Bluebird ini mangkalnya di mana Pak? Di kantor kita atau ada tempat khusus mereka? Oke, jadi kalau taksi Bluebird kita memang punya poolnya ada di sini. Nah kemudian kalau pengemudi itu mereka bebas, dia mau mangkal atau berorientasi di mana. Namun kita punya adalah tempat-tempat yang memang sudah kita siapkan dan kita kerjasama dengan tempat tersebut, seperti di depan Mall Star, kemudian ada lagi di Hotel Novotel, ya kan Jalan Riau, kemudian ada di depan Mall Pekanbaru, ada di hotel di Batika, kemudian di Wis Prime. Jadi memang kita mencoba mencari di mana sih sebenarnya tempat-tempat yang memang potensi untuk orang-orang itu naik taksi seperti itu. Kita memang punya pangkalan-pangkalan tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan pengemudi juga mereka juga punya tempat-tempat sendiri, ya kan, nggak cuma tempat itu. Jadi mereka bisa di mana aja, di sudut ruang bawah juga bisa, karena order yang kita diterima oleh pengemudi itu adalah semuanya by system seperti itu. Jadi mau dimanapun pengemudi, ketika itu ada order dan dia posisinya kosong atau available, dia pasti akan mendapatkan dapat penawaran dari order tersebut. Seperti itu. Berarti untuk pengorderan taksi Bluebird ini via aplikasi atau web gitu ya Pak? Jadi kita ada dua. Pertama adalah via call center. Teman-teman bisa telepon ke 761 atau pakai aplikasi. Aplikasi kita namanya My Bluebird. Coba aja di-download. Satu bentuk Bluebird peduli. Pedulinya. Kalau untuk cover lain, kalau untuk keselamatan ya, keselamatan itu salah satunya. Terus kalau ada risiko kecelakaan, mamanya gitu kan ya. Mamanya nih pengemudi kecelakaan gitu kan ya. Biasanya ada asuransi 24 jam seperti itu. Terus kita pun kerjasama dengan salah satu mitra kita, Jasa Raharja. Kalau tahu Jasa Raharja, tahu ya. Kalau setiap bayar pajak pasti di situ ada apa itu namanya SBDKS gitu. Di situ masih ada asuransinya. Tapi kita sendiri punya asuransi sendiri yang premi kita bayar per tahun, khususnya untuk keselamatan pengemudi dan keselamatan tamu yang ada di dalam mobil. Kalau driver itu misalnya ada jatah cuti. Kalau driver itu karena kita adalah mitra, jadi yang jelas adalah dia harus mengikuti schedule. Kita ada schedule ya, ada jadwal sudah dibuatkan tim operasi. Kita ada jadwalnya 61, 6 hari kerja 1 hari libur. Ada 41, 4 hari kerja 1 hari libur. Ada 31, ada 21, ada yang satu lagi dia itu bahasa kita 20. Jadi setiap 2 hari dia akan stop seperti itu. Nah, jadi kalau untuk masalah libur itu sekarang pengemudi itu ketika memang dia mau ngejar target ya harus masuk. Kalau dia nggak target, kalau misalnya dia kurang, ya dia kalau misalnya dia kurang targetnya nggak dapet, ya itu juga dia kan akan rugi juga buat dia. Karena kita ada targetnya adalah target hari kerja juga ada, target penghasilan juga ada.
Kalau untuk Bluebird yang di Pekanbaru ini Pak udah beroperasi dari kapan Pak? 2013. Udah lama juga. Apa aja permasalahan yang mungkin sulit dihadapi dalam Bluebird ini Pak? Waduh, untuk masalah sulit apa nih Pak Rama? Sulit. Ya kalau untuk dalam bisnis itu semuanya pasti ada dinamikanya ya. Yang terpasang sulitnya pasti ada. Kemudian juga kan, ya sekarang balik lagi bagaimana caranya kita bisa coba untuk berinovasi. Kemudian bagaimana caranya kita bisa coba survive. Karena kan kemarin teman-teman juga tahu kan 2019, 2020, 2021, 2022 kita kan kena pandemi kan. Ya itu juga kan salah satu pukulan telak juga kan, nggak cuma buat semuanya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa bertahan, kita sudah nih bertahan. Nah sekarang bagaimana caranya kita improve? Nah semua perusahaan pasti akan sama seperti itu. Kalau misalnya tak nanya seperti itu, jawabannya juga pasti akan segeneral itu sih. Kalau untuk penumpang ada nggak ini ya Pak penyandang disabilitas gitu, pelayanan untuk penyandang disabilitas apakah mereka ada Mobil khusus gitu ya. Oh ada. Kita untuk CSR kita punya mobil tapi di Pekanbaru belum ada ya. Itu hanya di Jakarta, kita ada namanya mobilnya Life Care tapi hanya di Jakarta. Jadi itu untuk penyandang disabilitas, mobilnya itu mobil van. Kalau dulu itu pakai Nissan, sekarang itu pakai Toyota Foxy kalau nggak salah. Jadi ada satu fasilitas di mana salah satu kursinya itu bisa di remote untuk keluar. Jadi ketika customer itu dia entah pakai wheelchair, kursi roda, atau dia agak kesulitan untuk naik, itu dia bisa duduk di kursi tersebut, kemudian nanti kursinya akan otomatis masuk. Itu hanya di Jakarta, biasa di Jakarta. Yang baru ada di Jakarta sama Bali. Untuk kota-kota lain kalau untuk di sini, yang paling balik lagi bagaimana caranya pengemudi itu melayani customer. Ketika customer itu punya disabilitas, tempat di kursi roda, yang jelas pengemudi akan wajib untuk membantu customer tersebut naik ke kendaraan. Itu sih. Kalau untuk jam operasional Bluebird ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kita 247. Jadi ada pengemudi yang masuk pagi, ada pengemudi yang masuk malam. Taksi-taksi di Pekanbaru. Ini kota Pekanbaru. Nah, ini semuanya nih. Dari ujung atas sampai ujung bawah ada semua. Ketika kita klik, kita bisa ngelihat nih, ada informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, yang kita titik ini adalah nomornya. Tutup. PB, nomor iwatnya sekian, pengemudinya juga ada, nanti statusnya lagi bersama tamu, pengemudi, driver ID-nya berapa, namanya Adi Saputro Tambu Bolong. Nah, jadi informasi basic terkait pengemudi, nomor telepon itu sudah ada di sistem kita. Ada komplain terkait masalah, misalnya pengemudi Bluebird ngebut nih, ya kan? Kalau misalnya teman-teman lihatnya bagaimana cara untuk tahu bener nggak sih ngebut, ya kan? Lihat dari mana ada kan? Kita ini punya record di sistem ini, ada record setiap mobil itu akan punya record ke 6 bulan ke belakang. Dia dapat ordernya berapa, kemudian yang bawa mobilnya siapa, kemudian speednya juga kelihatan. Misalnya dari Unri tanggal 3 tujuannya ke Mall SKA jam 5 sore, saya ada ketinggalan handphone, misalnya seperti itu. Kita trace, bisa kelihatan mobilnya nomor berapa, pengemudinya siapa, kemudian kita proses, kita tanya. Nah, kita bisa ngeliat juga kapan mobil itu kosong, kapan mobil itu isi, kelihatan. Jadi itu yang kita pertahankan dan kita coba untuk terus kembangin. Karena selain itu nggak ada lagi. Pelayanan kita sudah coba untuk berikan pelayanan terbaik. Ya kan, sistem kita coba upgrading terus. Ya kan, tinggal bagaimana caranya customer itu pernah coba sekali, kemudian mereka itu puas, nyaman, kemudian
yang paling penting adalah ya dari mulut customer tersebut kan, kemarin gue pakai Bluetooth loh, ternyata nggak semahal yang dikira loh. Masa sih gitu kan, coba. Kemudian banyak kemarin gue pakai Bluetooth, dompet gue ketinggalan balik loh, uangnya ada, nggak ada poros apa-apa. Masa sih. Jadi yang kita selalu berharap adalah customer itu puas dan dia akan menyebarkan informasi tentang baiknya Bluetooth. Kita punya promo kartu kredit banyak banget. Saya juga namanya kartu kredit juga. Bisa kelihatan ada tunai, ada kris, kemudian ada metode pembayarannya, payment method pembayaran. Kita punya banyak banget pembayaran. Ada kartu kredit, ada GoPay, ShopeePay, Dana, Isaku, link aja, itu ada semua. Nah kemudian nih, kalau misalnya, saya mau pesen taksi ya, kita juga ada namanya paket kode promo. Gojek sama Grab ada kan kode promonya kan, nih. Ya. Biasanya kalau dari Unri ke SKA berapa kalau naik Grab atau Gojek? Ayo. 35 ribuan ya. Oke. Oh ini berarti memang ini. Oke. Unri. Oke. SKA. Oke, harganya 54.000 ya. Kalau untuk naik Bluebird pasnya lebih mahal. 54. Kemudian saya coba pakai cashless lah ya, karena Gojek saya belum saya update. Kemudian saya masukkan kode promo. Kode promonya saya pakai. Kode promonya yang paling bisa dipakai itu adalah BB Round. BB Round itu bisa dipakai Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita namanya Weekend Buddy. Kita pasti akan dapat diskon 10.000. Pasti diskon 10.000. Ketika argonya tuh, tapi kita punya minimum payment ya. Kalau Gojek minimum paymentnya berapa? 8.000 kan. Nah kalau kita punya minimum payment 15.000. Tapi ketika memang kita pakai kode promo, nah dari harga 54.000 sampai 70.000, kita bisa dapat di angka 44.000 sampai 60.000. Kalau teman-teman mau yang harga pasti, fixed price misalnya ya, kan. Nah kita tinggal pilih nih Bluebird fixed price. Oke, fixed price. Oke, Bluebird fixed price ketika kita udah pakai kode promo 47.000. Seperti itu. Memang jatuhnya lebih mahal. Tapi kalau misalnya memang ya teman-temannya yang banyak pakai kita itu dari mana, Ji? Apa namanya? Kampus mana? Gontor ya? Oh iya. Ya, anak Gontor pasti pakai kita. Gitu. Walaupun nggak pakai kode promo, karena memang mereka sudah nyaman dengan Bluebird. Pengemudinya juga, ya kalau mereka bilang sih pengemudinya sih ya nggak seperti pengemudi online ya. Ya cuma ya kembali lagi ke pribadi masing-masing sih. Oke, jadinya itu. Nah ini sistem kita. Jadi ini kalau kita juga bisa melihat saat ini lagi ada ordernya. Oke. Nah, sampai saat ini tuh sudah ada 130 order yang masuk di kita sampai jam sekarang. Kemudian juga ini untuk create ordernya, tahu juga tuh kalau untuk jam operasional itu kan jam 5, 6, 7 waktunya orang itu ke kantor atau ke airport. Kemudian nanti jam 11, 12 orang itu keluar entah itu ke mall atau kemana, kemudian sore hari. Jadi sebelumnya ya mungkin mereka akan melihatnya ya tapi istirahat aja dulu karena makan. Oke, jadi inilah